Apa hukumnya imunisasi? Apakah anak antum diimunisasi? Bagaimana bakteri sengaja dimasukkan dengan alasan untuk nanti kalau ada penyakit datang akan tertolak. Zaman dulu buktinya orang tidak ada seperti itu. Gitu kan? Saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil imunisasi, kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun. Sampai sekarang hidup juga." Misalnya dengan ASI cukup dibuktikan jelas dan sebagainya. Maka kenapa dipaksakan dengan yang lain? Kecuali ada kejadian khusus yang memang antibiotiknya harus itu. Ya penawarnya harus itu, tidak ada yang lain. Karena dia akan berinteraksi dengan orang banyak. Jangan sampai dia terkena penyakit yang membuat orang lain kena penyakit gara-gara dia. Memang ada satu dokter, beberapa dokter menulis buku. Dan saya dapat bukunya, dapat kiriman, dan saya sempat ngobrol dengan mereka. Bahaya sekali ini, dan musuh-musuh Allah untuk melemahkan itu, untuk ini. Itu perlu data-data yang akurat tentang hal ini. Jika benar, harus disuarakan bareng-bareng. Apa hukumnya imunisasi? Apakah anak antum diimunisasi? Ya. Kalau imunisasi, kalau antum pastikan memang tidak ada bahan-bahan haramnya, fadhal silahkan. Secara pribadi aja. Kalau saya tidak, karena saya pernah baca di majalah Bekam dan saya pastikan tentang kebenarannya, maka memang ternyata ada hasil survei dan beberapa dokter juga bicara katanya ada memang campuran haramnya. Maka minimal masuk dalam bab syubhat, minimal, kan gitu. Alhamdulillah anak-anak saya tidak imunisasi, sehat-sehat saja tuh. Karena di situ bahasanya memang agak menggelitik ya. Waktu saya baca, antum bisa beli majalah Bekam. Ada majalah besar judul Bekam itu di mana-mana nyebar sekarang. Tapi saya lupa edisi keberapa tuh mereka bahas besar masalah imunisasi, statement para dokter dan segala. Jadi bahasa sederhana dari dokter-dokter yang memang menolak imunisasi itu sendiri mengatakan itu kan sebenarnya bakteri yang bahasa medisnya disterilkan. Bakteri lalu disuntikan ke bayi, yang bayi ini sebenarnya tidak butuh itu, sengaja bakteri dimasukkan dengan alasan untuk memicu kekebalan tubuhnya. Nah ini secara ilmiah juga sebenarnya tertolak gitu kan. Dasarnya tubuh manusia sudah punya kekebalan tubuh, bagaimana bakteri sengaja dimasukkan dengan alasan untuk nanti kalau ada penyakit datang akan tertolak. Zaman dulu buktinya orang tidak ada seperti itu, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi Allahu a'lam. Kalau saya pribadi antum tanya, memang saya pribadi jangan jadikan sebagai pegangan ya. Kalau saya pribadi setelah saya baca itu, anak-anak saya yang awal-awal memang semua menjalankan sesuai dengan program yang ada. Tapi yang anak saya 2 terakhir memang saya tidak imunisasi sama sekali. Setelah saya pastikan memang ada beberapa pendapat asatidz dari situ, ustadz-ustadz kita, kemudian juga ada pendapat para teman-teman medis yang sudah bisa dijadikan sebagai rujukan, nama-nama mereka jelas, status mereka jelas, memang bukan fiktif sebagai seorang dokter, mereka sampaikan secara ilmiah ya sudah, gitu kan. Bagi saya minimal masuk bab syubhat. Dan apa kata Nabi? Kalau syubhat ditinggalkan maka telah menyelamatkan kehormatan diri dan agama. Kalau dilakukan berarti telah jerumuskan dirinya pada yang haram. Jadi jelas dijauhi. Jelaskan hukum imunisasi untuk anak Pak Ustaz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma 2, makan babi sama mati. Maka potonglah babi itu pakai bismillah. Tidak, babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sedikit-sedikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain, memilih 2 mudarat, sama-sama mudarat, mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah, akhaffud dararain, babi dengan mati. Kalau memang resikonya mati. Ustadz sendiri dulu waktu kecil imunisasi. Saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil imunisasi, kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun." Sampai sekarang hidup juga. Ustaz tadi ayat selanjutnya. titik 4, jadi saya diam dulu. Bagaimana menyikapi imunisasi di vetri? Syukran ketian. Apa kaitannya dengan talib itu? Gini, kalau dalam pembahasan agama, asasnya asas maslahat, asas manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau imunisasi itu, misal bahan-bahan yang digunakan, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, 1, maka dia sepertiga boleh. Sepertiga boleh. Yang lainnya adalah, jika yang tidak bertentangan itu membawa maslahat, 2/3 boleh.
Jika dari maslahat itu ada manfaat, maka 3/3 boleh, sepenuhnya boleh. Jadi mau misalnya namanya di vetri, mau yang lain, mau yang macam-macam, jika memang dari imunisasi itu unsur-unsur bahan-bahan imunisasinya dibenarkan oleh syariat, kemudian ada maslahatnya, ada manfaatnya, dan telah teruji, dicek terlebih dahulu, misalnya dengan ujian yang sangat luar biasa ketat, dan dipastikan di situ ada hal yang sangat dibutuhkan, maka silakan, nggak ada masalah. Tapi apapun namanya, mau di vetri yang lain sebagainya, misalnya bahannya dilarang oleh agama. Yang kedua, nggak ada unsur maslahatnya, bahkan tidak ada manfaatnya, bahkan terbukti misalnya ketika digunakan bukannya maslahat, ada madarat bagi yang lainnya, maka haram digunakan, tidak boleh. Dan tolong jangan potong video saya ya. Tiba-tiba dipotong bagian terakhir, di peti haram misalnya kan, nanti disebarkan, jadi masalah. Di peti halal jadi masalah juga. Yang diambil titik tengahnya di sini. Jika memang dibuktikan diperlukan, ada yang memang harus dilakukan dan unsurnya bermaslahat, bermanfaat, dibenarkan bahannya, maka itu dibenarkan. Tapi jika sama sekali tidak ada 3 unsur ini, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan dalam syariat. Terlebih jika ada misalnya unsur yang lain yang secara otomatis sudah bisa digunakan sebagai bahan imun. Misalnya dengan ASI cukup dibuktikan jelas dan sebagainya, maka kenapa dipaksakan dengan yang lain? Kecuali ada kejadian khusus yang memang antibiotiknya harus itu. Ya, penawarnya harus itu, tidak ada yang lain. Ya, maka dalam kondisi ini pun bahkan dalam bab darurat itu boleh sebagian diambil. Misal, salah satu vaksin misalnya harus menggunakan sebagian bahan yang terlarang karena belum ada yang bagian lain yang bisa menggantikan. Dan sebagian misalnya dari unsur hewan yang dilarang, misal dari babi atau semacamnya. Selama belum ada yang lain dan itu memang sangat dibutuhkan, boleh diambil sebagiannya. Tapi dengan catatan mesti mencari bahan-bahan yang senafas dengan itu. Maksud senafas itu yang solusinya sama tapi menggunakan unsur yang halal. Paham ya? Allah taala a'lam bis-shawab. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap Syafiq imunisasi? Apakah Rizal anak-anak Basalamah. Ustaz diimunisasi? Iya, diimunisasi. Anak-anak anak 4 lahir di Medina. Kalau nggak diimunisasi, kita nggak dapat akte kelahiran. Jadi bicara imunisasi jamaah, apabila bahannya itu halal, selesai, halal. Imunisasi ini seperti pengobatan. Apabila halal, maka jadi halal. Mungkin ada yang mengatakan nggak perlu imunisasi, nggak wajib imunisasi. Imunisasi itu memberikan imun kepada tubuh supaya anak itu tidak mudah terkena penyakit. Karena kita lihat sekarang banyaknya makanan-makanan yang kurang sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau antum mungkin berpikir, ibu-ibu berpikir, dulu Ustaz nggak ada imunisasi, sehat makannya. Sehat. Anak-anak olahraga. Sekarang ibu-ibu yang sehat apanya? Jadi telunjuk sama jempol. Semuanya mau ngambil air tinggal keluar airnya. Dulu pakai timba aja mah. Anak-anak itu sehat. Sebulan yang lalu kita ke kampung sama anak-anak. Anak dapat sumur yang masih dapat. Anak ngomong sama anak sini, ayo semuanya ambil air. Supaya mereka merasakan gimana, apalagi dalamnya 20 meter. Dia ngambil air. Seperti ini orang-orang dulu sehat. Sekarang makannya penyedap-penyedap semuanya. Sekarang kenapa orang minum minuman, apa istilahnya yang dikasih sayur-sayur minuman? Infus water. Dulu nenek-nenek kita pernah infus water. Karena semua bumbunya itu udah sehat. Yang namanya jahe dipotongin, namanya lengkuas dipotongin, baru jadi itu mas. Sekarang udah instan, buka, krek, masukin. Jadi tuh bumbu rawon, mau bumbu gulai, bumbu apa udah jadi. Makanya kalau dikatakan imunisasi di masa sekarang kondisinya mungkin penting. Tapi ingat apabila bahannya halal silahkan. Tapi kalau enggak Ustaz, ana punya cara lain untuk membuat ketahanan dari tubuh anak-anak lebih kuat. Tafadhol. Silahkan. Karena dia akan berinteraksi dengan orang banyak. Jangan sampai dia terkena penyakit yang membuat orang lain kena penyakit gara-gara dia. Makanya kita perlu menjaga kebersamaan ini. Dikatakan kalau umpamanya yang diimunisasi 100 orang, 5 orang nggak diimunisasi, dia itu rawan potensi terkena penyakit tersebut umpamanya. Rawan, potensi aja. Tapi kalau kekuat, insya Allah enggak jamaah. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz Syafiq Rizal. Imunisasi saya tanyakan kepada bagiannya Itu dokter. dengar Saya ya, bertanya ya. langsung kepada beberapa dokter. Dan banyak dokter saya, dokter Anda mengimunisasi anak Anda atau tidak? Saya imunisasi. Wah. Kalau mengimunisasi itu tidak baik, ngapain dokter mengimunisasi anaknya? Memang di sana ada juga lah ini. Dari kalangan dokter yang mengatakan imunisasi adalah upaya dari orang di luar Islam ingin merusak dan sebagainya. Itu juga kata
dokter. Berarti khilaf bainal atibba. Jadi perbedaan pendapat di antara para dokter. Anda boleh ambil pendapat. Kalau Anda tidak imunisasi harus diberi apa kiranya yang sekiranya anak bisa saya. Karena dokter dengan dokter juga berbeda dalam hal ini. Bahkan dokter anak yang selama ini saya temui dan juga dengar, saya juga dengar informasi itu. Tapi Anda imunisasi anak Anda, saya imunisasi. Oh ya sudah. Bahkan bukan sekedar diyakini, tapi diamalkan. Berarti ini khilaf di antara atibak, saya tidak mengerti masalah ini. Atibak dokter yang bersangkutan, dokter juga mengerti, mereka belajar, mereka juga bukan orang yang buta informasi, menggunakan imunisasi. Maka ibu kalau ingin imunisasi ya mintalah perlindungan kepada Allah, semoga Allah menjaga secara benar imunisasi. Kemudian jika mendengar dari dokter, dan ini juga diinformasikan, dan kami juga duduk dengan beberapa tokohnya tentang imunisasi, bahwasanya adalah upaya-upaya dari musuh Allah. Jika benar seperti ini harus ditinggalkan. Kemudian kita tanya, apakah ada imunisasi yang syar'i? Oh ada. Nah itu yang kita butuhkan. Pokoknya imunisasi yang mungkin dari bahan-bahannya dibuat dari negeri sendiri, orang-orang bisa dipercaya dan sebagainya. Orang-orang yang bisa dipercaya. Sebab impus saja kemarin dibuat di mana? Impus palsu itu kemarin. Impus palsu. Masalah kepercayaan ini penting sekali. Kebohongan dari dunia medis itu juga ada. Baik, intinya bahwasanya dokter pun tidak sepakat dalam hal ini. Dan hakikatnya saya juga tidak tahu. Saya harus sampai kepada batas ilmu saya. Urusan saya adalah memberikan penjelasan kalau sudah pakarnya menjelaskan. Dokter mengatakan, dokter yang kita temui sebagian mengatakan itu hanya berita bohong saja. Kalau memang begitu, dokter dan Anda mengimunisasi anak Anda, saya imunisasi. Maka kalau begitu, berarti ini adalah omongan sebagian para dokter. Memang ada satu dokter, beberapa dokter menulis buku. Dan saya dapat bukunya, dapat kiriman, dan saya sempat ngobrol dengan mereka. Bahaya sekali ini, ada musuh-musuh Allah untuk melemahkan itu, untuk ini. Itu perlu data-data yang akurat tentang hal ini. Jika benar, harus disuarakan bareng-bareng. Bahkan dokter pun harus bersepakat tentang hal ini. Tapi kenyataannya hampir rata-rata kebanyakan dokter itu mengimunisasi anaknya. Maka kalau udah lihat sisi ini, maka imunisasi adalah bukan sesuatu yang terlarang. Kita tidak akan mengatakan itu haram begitu saja tanpa ada hujah yang jelas. Sebab haramnya para ahli fikih itu berdasarkan dengan ahlinya. Masuk hutan halal haram itu bukan menurut saya. Masuk hutan di sini adalah haram. Kenapa haram? Di situ banyak harimau lapar keliaran. Itu baru haram, ya kan? Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu adalah para bagian perhutani. Permen itu beracun, kata siapa? Kata dokter. Baru ulama ngomong haram. Nggak boleh ulama langsung mengatakan haram. Jadi ahlinya dulu. Jadi urusan ini adalah urusan bagian dokter. Kalau dokter sudah bersepakat bahwasanya itu membahayakan, maka hukum imunisasi adalah haram. Jika tidak, maka tidak akan dikatakan haram. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan barusan kita dengarkan ya semua mengenai penjelasan dari para ustadz ya mengenai hukum ya. Barusan kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz semuanya ya mengenai hukum imunisasi ya, bagaimana sebenarnya imunisasi itu ya, tadi sudah dijelaskan oleh semua ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Ya, tentunya mudah-mudahan bermanfaat video ini bagi kita semua, juga sebagai penambahan ilmu bagi kita semua. Buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.